Saya Prodenti Yana Buro. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas tunanetra tentang dampak ketunanetraan pada anak terhadap keadaan psikologis orang tua. Anak berkebutuhan khusus membutuhkan orang tua yang penyayang dan tangguh untuk mendampinginya berkembang. Setiap orang tua menghendaki kehadiran seorang anak. Anak yang diharapkan oleh orang tua adalah anak yang sempurna tanpa memiliki kekurangan. Pada kenyataannya, tidak ada satupun manusia yang tidak memiliki kekurangan. Manusia tidak ada yang sama satu dengan yang lainnya. Seperti apapun keadaannya, manusia diciptakan unik oleh Sang Maha Pencipta. Setiap orang tidak ingin dilahirkan di dunia ini dengan menyandang kelainan maupun memiliki kecacatan. Orang tua juga tidak ada yang menghendaki kelahiran anaknya menyandang kecacatan. Kelahiran seorang anak berkebutuhan khusus tidak mengenal berasal dari keluarga kaya, keluarga berpendidikan, keluarga miskin, keluarga yang taat beragama ataupun tidak. Orang tua tidak mampu menolak kehadiran anak berkebutuhan khusus. Sebagai manusia, anak berkebutuhan khusus memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan bangsa. Ia memiliki hak untuk sekolah sama dengan saudara lainnya yang tidak memiliki kelainan atau normal. Allah SWT memiliki maksud mulia bahwasanya orang tua memiliki anak berkebutuhan khusus dan manusia harus meyakini hal tersebut dengan taat kepadanya. Hai orang-orang beriman, jagalah harta dan anak-anakmu melalaikan kamu dan meninggalkan Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka inilah orang-orang yang merugikan. Setiap orang tua menginginkan anak yang sehat secara fisik maupun psikis. Tidak ada satu orang tua pun yang ingin memiliki anak berbeda dari anak-anak pada umumnya. Akan tetapi, Tuhan menciptakan manusia berbeda satu sama lain dan dengan keunikannya masing-masing. Begitu pula dalam Tuhan menitipkan anak kepada setiap orang tua yang tidak bisa disamakan dengan orang tua lainnya. Ketidaksiapan orang tua terhadap titipan Tuhan tidak memberikan nutrisi yang terbaik untuk anak, serta tidak menjaga kesehatan anak selama dalam kandungan. Tentu memberikan efek samping yang akan terlihat saat berada di kandungan maupun saat anak lahir. Kondisi fisik yang tidak sempurna pada anak tentu dapat
teridentifikasi saat masih berada dalam kandungan. Tetapi, apakah kondisi psikis yang tidak sempurna juga dapat dideteksi saat di kandungan? Tentu jawabannya adalah tidak. Oleh karena itu, anak membutuhkan stimulasi dari orang tua hingga minimal usia anak 2 tahun. Stimulasi ini sangat penting dilakukan oleh orang tua untuk mendeteksi secara dini gangguan-gangguan fisik dan psikis yang dialami oleh anak. Dengan demikian, maka orang tua dapat mencegah munculnya gangguan-gangguan lain yang ada dalam diri anak. Seberapa penting peranan orang tua dalam mengoptimalkan perkembangan anak berkebutuhan khusus? Tentu sangatlah penting. Hal ini disampaikan oleh Sunardi dan Sunaria 2007 dalam Rafikayah dan Januari 2018 yang menyatakan bahwa orang tua adalah lingkungan terdekat dengan anak, paling mengetahui kebutuhan khususnya, paling berpengaruh, dan paling bertanggung jawab dengan anak. Menurut Heward 2003 menambahkan bahwa efektivitas berbagai program penanganan pada anak, khususnya anak berkebutuhan khusus, anak sangat ditentukan oleh peran serta dan dukungan keluarga, sebab keluarga merupakan pihak yang mengenal dan memahami berbagai aspek dalam diri anak jauh lebih dalam dibandingkan orang lain. Anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah anak yang memiliki kemampuan di bawah maupun di atas anak-anak pada umumnya, yang mana memiliki perbedaan dalam kondisi fisik, emosional, mental, sosial, ciri-ciri mental, kemampuan berkomunikasi, maupun kombinasi dari 2 atau lebih dari hal tersebut. Adanya perbedaan ini membuat anak berkebutuhan khusus perlu mendapatkan pelayanan yang spesifik baik dalam akademis maupun non-akademis agar dapat mengoptimalkan perkembangan mereka. Menurut Skolik 2010 mengatakan bahwa dalam sebuah keluarga, orang tua berperan sebagai guru, penuntun, pengajar, dan sebagai pemimpin pekerjaan serta pemberi contoh. Menurut Lestari di tahun 2012 menambahkan bahwa peran orang tua tidak hanya sekedar mencukupi kebutuhan dasar anak dan melatihnya dengan keterampilan hidup yang mendasar, tetapi juga memberikan yang terbaik bagi kebutuhan material anak, memenuhi kebutuhan emosi dan psikologis anak, serta menyediakan kesempatan untuk menempuh pendidikan yang terbaik. Menurut Dewi dan Zakasi 2017 dalam Karim 2018, orang tua memiliki peran yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak dalam semua aspek, seperti perkembangan fisik, intelektual, emosi, moral, kepribadian,
dan spiritual. Dari aspek-aspek tersebut, ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh anak agar dapat mencapai tumbuh kembang yang optimal, yakni kebutuhan akan kedekatan psikologis, kebutuhan fisik dan mental, serta kebutuhan akan rasa nyaman. Ketunanetraan memberi dampak yang tidak begitu baik bagi keluarga, sebab satu contoh dampak ketunanetraan bagi keluarga yaitu yang pertama, sebagai orang awam atau kurang mengerti menganggap bahwa ketunanetraan yang terjadi pada anak diakibatkan oleh dosa orang tuanya, sehingga anak menjadi wadal dari dosa yang diperbuat orang tua. Asumsi sebagai masyarakat tersebut seringkali dijadikan bahan olok-olokan bagi konsumsi masyarakat. Yang kedua, sebagai orang berpendapat pula bahwa ketunanetraan yang terjadi diakibatkan oleh penyakit atau kelainan yang diderita orang tuanya. Misalkan kedua orang tuanya merupakan penderita tunanetra. Yang ketiga, dampak yang diakibatkan ketunanetraan bagi masyarakat, yaitu ketidakpercayaan masyarakat kepada penderita tunanetra mengenai segala aspek yang dimilikinya, seperti keterampilan, kelayakan untuk bekerja, dan lain-lain. Sehingga asumsi ini lebih merugikan penderita tunanetra. Melalui sistem pendidikan yang lebih terbuka, memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap individu tanpa pandang bulu untuk mendapat pendidikan yang bermutu sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing individu. Penyelenggara pendidikan atau guru PLB menunjukkan cenderung lebih bersikap positif terhadap anak tunanetra dibandingkan guru biasa yang tidak pernah berhubungan dengan anak tunanetra, khususnya di dalam kelas. Dampak yang diterima orang tua dari ketunanetraan anaknya terkadang menimbulkan reaksi yang berbeda yang orang tua tunjukkan kepada anaknya. Reaksi tersebut dipaparkan Sumantri 2012, yaitu A. Penerimaan secara realistik terhadap anak dan ketunanetraannya. Reaksi ini ditunjukkan dengan pemberian kasih sayang yang wajar serta pemberian perlakuan yang sama dengan anak lainnya. B. Penyangkalan terhadap ketunanetraan anak. Reaksi ini dianggapi dengan sikap yang terbuka, namun dengan alasan yang tidak realistik terhadap kecacatan anaknya. Dalam pendidikan, orang tua seringkali tidak percaya bahwa anak tidak perlu layanan pendidikan secara khusus dan menyangkal bahwa akhirnya presentasinya rendah. C. Perlindungan yang berlebihan. Ketunanetraan
dirasakan sebagai akibat dari perasaan bersalah atau berdosa. Sikap ini cenderung tidak menguntungkan anak karena akan menghambat perkembangan dan kematangan anak, terutama dalam kemandirian. D. Penolakan secara tertutup. Reaksi ini ditunjukkan dengan sikap menyembunyikan anaknya dari masyarakat. Ini tidak ingin diketahui bahwa telah memiliki anak tunanetra. Penolakan secara terbuka. Reaksi ini ditunjukkan dengan sikap bahwa secara terus terang ia menyadari ketunanetraan anaknya, tetapi sebenarnya secara rasio maupun emosional tidak pernah dapat menerima kehadiran anaknya. Orang tua akan bersikap masa bodoh dan tidak peduli dengan segala kebutuhan anaknya. Peran orang tua dalam resiliensi dan kehidupan sosial anak berkebutuhan khusus, khususnya anak tunanetra. Anak berkebutuhan khusus atau ABK menurut Suran dan Riso dalam Mengunsong 2011 merupakan anak yang secara signifikan berbeda dalam beberapa dimensi yang penting dari fungsi kemanusiaannya. Mereka yang secara fikis, psikologis, kognitif, atau sosial terlambat dalam mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan dan potensinya secara maksimal. Lorenta, Claiborne, Helen Keller, atau Ramiditya merupakan beberapa contoh anak berkebutuhan khusus yang telah mencapai kesuksesan dalam hidup. Mampu menemukan bakat dan potensi serta mampu mengembangkan hingga membuat orang-orang berdetak kagum atas kelebihan di tengah keterbatasan yang mereka miliki. Potret anak berkebutuhan khusus di Indonesia seringkali tidak seindah itu. Autisme, mental, emosional, tunarungu, tunanetra, tunawicara, tunadaksa, tunaganda, dan beberapa ketunaan yang lain masih dipandang sebagai aib, diremehkan di sana-sini, diolok-olok, dianggap aneh, bahkan dikucilkan. Keberhasilan ABK dalam mengembangkan potensinya tidak terlepas dari peran orang tua terdekatnya, terutama peran orang tua dalam mendampingi, mendukung, dan membimbing ABK. Namun, orang tua sendiri pun pada kenyataannya harus menghadapi beberapa fase sebelum akhirnya bisa menerima keberadaan anak berkebutuhan khusus. Fase tersebut meliputi penolakan, penawaran, marah, depresi, dan penerimaan. Banyak orang tua yang bertanya, mengapa harus kami? Apa kesalahan kami? Dan sekarang apa yang harus kami lakukan? Hal ini terjadi pada hampir semua orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus ketika pertama kali kekhususan tersebut terdeteksi. Kenyataan tersebut menjadi alasan bahwa
Dukungan dan edukasi pun diperlukan bagi orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, sehingga mereka siap membimbing dan melakukan intervensi. Orang tua memerlukan edukasi khususnya mengenai coping, sehingga proses penerimaan memiliki anak berkebutuhan khusus akan lebih cepat dicapai. Menurut Wibowo dan kawan-kawan, merupakan respon individual dalam menanggulangi perubahan dalam hidup. Memiliki anak berkebutuhan khusus merupakan perubahan hidup yang cukup signifikan dalam kehidupan orang tua yang sebelumnya belum pernah memiliki anak berkebutuhan khusus ataupun keluarga yang berkebutuhan khusus. Memiliki anak berkebutuhan khusus bisa dikatakan tidak pernah diharapkan oleh setiap orang tua. Dan ketika mengetahui bahwa anak yang diharapkan kelahirannya merupakan anak yang memiliki kebutuhan khusus, banyak hal-hal buruk yang mungkin akan terjadi. Mulai dari merasa tidak percaya, merasa putus asa, depresi, keretakan hubungan rumah tangga karena merasa tidak mampu menerima kenyataan, sehingga tidak sedikit kasus ini akan menimbulkan perceraian antara suami dan istri. Terdapat dua macam coping, yakni problem merupakan cara mengatasi masalah dengan berfokus pada masalah itu sendiri, yang lebih berfokus pada bagaimana mengelola emosi dan perasaan ketika menghadapi permasalahan, melibatkan aspek kognitif dan aspek perilaku. Individu diminta menganalisis masalah dan berbagai informasi terkait masalah, kemudian merencanakan alternatif solusi, mempertimbangkan berbagai konsekuensi, dan mencari nasihat orang lain sebelum memutuskan untuk bertindak. Pendekatan diharapkan dapat mempercepat proses regulasi emosi negatif sehingga dapat menerima kenyataan memiliki anak dengan berkebutuhan khusus dapat dilakukan melalui kegiatan keagamaan yang dapat memberikan ketenangan rohani. Dapat dilakukan dengan mencari akar permasalahan yang terjadi, menuruti penyebab anak mengalami kecacatan, mencoba konsultasi dan sharing dengan orang tua yang juga memiliki anak berkebutuhan khusus terkait regulasi emosi dan bagaimana harus menerima kenyataan serta berpikir dan mencari informasi terkait apa yang dapat dilakukan ke depannya sehingga penanganan dan intervensi agar anak bisa bersosialisasi dan diterima di kehidupan sosial. Orang tua yang telah menerima anak berkebutuhan khusus hadir di tengah-tengah hidup mereka diharapkan mampu memberikan dukungan fisik dan psikologis sehingga peran orang tua yang memiliki tanggung jawab terhadap masa depan anak berkebutuhan khusus dapat dilaksanakan dengan baik. Orang tua memiliki peran yang krusial dalam mengembangkan anak berkebutuhan khusus, di antaranya dalam resiliensi dan mendampingi perkembangan anak
dalam kemampuan kognitif dan afektif serta kehidupan sosialnya. Resiliensi menurut Rotter di tahun 2011 merupakan kemampuan individu untuk tetap menunjukkan sikap positif secara psikologis ketika menghadapi kondisi yang sangat beresiko. Menjadi anak dengan kebutuhan khusus berarti harus rela dan siap menjadi anak yang berbeda dengan mayoritas anak. Menerima dan mencoba bangkit dengan kenyataan yang mungkin cukup membuat terpuruk. Berbagai respon dari lingkungan tidak bisa dikontrol sesuai dengan kehendak sang anak maupun pihak keluarga. Dan yang perlu dilakukan oleh orang tua adalah meyakinkan sang anak bahwa keterbatasannya bukanlah penghalang dalam interaksi sosial. Respon dari lingkungan tidak boleh membuat sang anak menjadi down, karena setiap anak lahir dalam keunikan masing-masing, dan yang diberikan oleh Tuhan adalah yang terbaik bagi umatnya. Serta pasti ada rencana terbaik dari Tuhan untuk anak berkebutuhan khusus. Percakapan dua arah dari ibu atau ayah secara intens kepada anak berkebutuhan khusus dan menciptakan hubungan kedekatan kepada anak membuat orang tua menjadi tokoh yang sangat penting dalam kehidupan anak berkebutuhan khusus yang akan mempermudah dalam menginternalisasikan nilai-nilai positif bagi anak berkebutuhan khusus. Menceritakan kisah anak-anak berkebutuhan khusus yang telah sukses di tengah keterbatasannya. Anak-anak berkebutuhan khusus yang telah dikenal di dunia sebagai tokoh yang bermanfaat, serta berbagai usaha yang harus mereka lakukan bisa menjadi salah satu kebiasaan baik yang mempercepat proses resiliensi ABK terhadap kondisinya dan respon orang-orang di sekitarnya. Anak berkebutuhan khusus mengalami kesulitan dalam berbagai hal. Semua ini akan mempengaruhi kemampuan untuk bersosialisasi. Dalam hal ini, orang tua mempunyai peran penting dalam membangun maupun anak berkebutuhan khusus sehingga anak dapat tampil di masyarakat dengan berbagai keterbatasannya. Perkembangan anak dalam kehidupan sosial dapat dilakukan dengan teknik di mana ibu maupun ayah dapat membantu ABK untuk mempelajari berbagai hal terkait dengan materi sekolah. Melakukan hal-hal yang seharusnya sudah bisa dilakukan anak normal seusianya, namun menjadi kesulitan tersendiri bagi ABK serta bagaimana mereka harus tampil dalam kehidupan sosial. Orang tua dengan anak berkebutuhan khusus mempunyai kewajiban untuk memahami kebutuhan khusus sang anak, mulai dari penyebab, gejala-gejala yang tampak, hingga strategi intervensi. Waktu yang dimiliki oleh anak lebih banyak mereka habiskan dengan keluarga di rumah, sehingga intervensi akan jauh lebih signifikan hasilnya jika orang tua mampu melakukannya dengan tepat dan telaten. Misalnya,
terapi bicara bagi anak tunarungu, latihan membaca bagi anak dysleksia atau latihan membaca huruf Braille bagi dan mengenali berbagai macam benda bagi anak tunanetra. Selain meningkatkan aspek kognitif, latihan-latihan yang dilakukan oleh orang tua akan memberikan dampak positif bagi sang anak. ABK akan merasa lebih siap dan memahami potensi yang dimilikinya. Dengan kata lain, hal ini akan membangkitkan kepercayaan diri sang anak, membangun kepercayaan diri, dan membekali ABK dengan kemampuan kognitif yang dilakukan oleh orang tua, membuat sang anak berani tampil menjadi dirinya sendiri di masyarakat. Dan hal ini akan mempermudah langkah anak berkebutuhan khusus dalam menjalani masa depannya. Orang tua sejak awal kehidupan anak berkebutuhan khusus merupakan tokoh yang berperan penting dalam kehidupan anak. Penerimaan orang tua bahwa mereka memiliki anak berkebutuhan khusus dan kepedulian orang tua dalam memahami kebutuhan sang anak sangat diperlukan dalam membimbing anak berkebutuhan khusus dalam setiap tahap kehidupannya. Mencakup kelainan anggota tubuh manapun sehingga kelainan anggota gerak dan kelumpuhannya yang disebabkan karena terjadi kelainan di sistem saraf pusat atau di otak yang biasa disebut kondisi kelainan fungsi anggota tubuh yang dialami oleh anak tunadaksa tersebut dapat terjadi pada saat sebelum anak lahir, saat lahir, dan setelah anak lahir. Kondisi anak yang mengalami tunanetra ini akan menimbulkan kendala yang dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian mereka, seperti terhambatnya aktivitas normal, sehingga dapat menimbulkan perasaan frustasi, timbulnya kekhawatiran berlebihan, sehingga sikap orang tua menjadi proaktif. Terjadi diskriminasi perlakuan yang berbeda terhadap anak tunanetra. Keterbatasan yang dimiliki oleh anak disabilitas menyebabkan kurangnya kepercayaan diri orang tua akan kemampuannya dalam mengasuh anak. Orang yang paling menanggung beban akibat anak yang mengalami disabilitas adalah pihak orang tua dan keluarga. Mereka akan merasa bersalah, berdosa, kurang percaya diri, atau tidak percaya, malu, merasa bersedih, denia, depresi, marah, dan tidak menerima anaknya, mengkhawatirkan masa depan anaknya. Kepercayaan diri yang dimiliki orang tua akan menghasilkan sikap menerima berbagai kondisi anaknya dengan memberikan penerimaan dan memberikan kasih sayang yang penuh dengan memperhatikan perkembangan dan kemampuan anaknya dan memperhitungkan bakat dan minat anaknya dan menghargai anaknya sehingga pribadi yang utuh. Anak tunanetra membutuhkan penanganan dini secara intensif untuk membantu kesembuhannya. Banyak sekali orang tua yang memiliki anak-anak difabel menunjukkan reaksi emosional, penyangkalan reaksi emosional tersebut seperti shock, penyangkalan dan merasa tidak percaya, sedih, perasaan menolak keadaan, perasaan terlalu melindungi anaknya, kecemasan, perasaan tidak mampu dan merasa malu, marah, merasa bersalah, bahkan berdosa atas apa yang terjadi pada anaknya. Orang tua atau keluarga memandang
Jika salah satu anggota keluarga ada yang mengalami gangguan kejiwaan, dianggap merupakan suatu aib besar yang harus ditutupi rapat-rapat atau harus disembunyikan. Rasa malu dan rasa bersalah mendorong orang tua untuk berusaha menangani dengan caranya sendiri. Di satu sisi dengan kemarahan, namun di sisi lain dengan sikap proaktif keluarga yang didorong oleh rasa malu dan rasa bersalah karena merasa telah gagal sebagai orang tua. Tanggung jawab orang tua adalah orang tua sadar dan mengetahui kedudukannya sebagai pelindung dalam hal kewajiban dan membina keluarga, mulai sejak dari anak dilahirkan, baik mental dan keagamaan, serta kesehatan jasmani anak, baik dan buruknya anak dalam keluarga adalah merupakan tanggung jawab, dan hakikatnya anak itu dilahirkan dalam keadaan suci, maka anak itu harus diberikan pendidikan dan hal-hal yang baik harus dibiasakan sejak kecil, dan kebiasaan yang terpuji menurut ajaran Islam. Artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dari ayat di atas disimpulkan bahwa Allah memerintahkan agar setiap manusia, khususnya orang tua, agar dapat memelihara anak-anaknya dengan cara memberi mereka kasih sayang, memberikan rasa aman, pendidikan, dan sebagainya, sehingga mereka terhindar dari segala bentuk perilaku menyimpang yang merusak dan merugikan bagi dirinya sendiri dan orang lain. Adapun langkah-langkah yang dapat diberikan terutama kepada orang tua dari anak berkebutuhan khusus. 1. Terimalah kondisi anak apa adanya, agar anak merasa dicintai dan tidak muncul permasalahan psikologis dalam diri orang tua. Yang kedua, tidak berlarut-larut merasa terpuruk dengan kondisi anak. Kenali keunggulan anak yang dapat dimaksimalkan, serta mengenali dan melatih kekurangan anak agar menjadi lebih baik. Yang ketiga, tetap berpikir positif dalam setiap kondisi, karena tentu akan ada hikmat di setiap kejadian. Keempat, turut aktif terlibat dalam mengoptimalkan tumbuh kembang anak dan dampingi anak selalu. Yang kelima, berikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan anak dan tugas yang bisa anak lakukan agar timbul kemandirian dalam diri anak. Menjadi orang tua dari anak berkebutuhan khusus tidak mudah. Mereka lebih rentan mengalami permasalahan psikologis seperti yang dikemukakan oleh Hodok, yakni depresi, keputusasaan, dan kekhawatiran, seperti kasus di mana masih banyak orang tua yang tidak menerima kenyataan bahwa anaknya berkebutuhan khusus, menyembunyikan anaknya di rumah, bahkan sampai tidak mengakui bahwa anak tersebut adalah darah dagingnya, menunjukkan bahwa orang tua belum dapat menyesuaikan dirinya. Oleh karena itu, ayah dan bunda mulai sekarang terapkanlah langkah-langkah yang diberikan
agar kesehatan mental ayah bunda serta Ananda menjadi lebih stabil dan optimal. Itu adalah benar dengan cara kita sendiri, menciptakan gradasi hidup yang terkadang penuh dengan warna-warni lain, terkadang ceria dengan jingga, sejuk dengan warna hijau, terang dengan abu-abu, dan indah dengan pelangi. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan. Terima kasih.